aja, Dok. Ya, iya, baik. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan. Ini yang lama dinanti ini sebenarnya ini kurang lebih 7 bulan ditunggu. Eh, Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan atau disingkat PMK nomor 3 tahun 2025 tentang penegakan disiplin profesi Namet Nakes yang baru saja diundangkan 5 hari lalu, ya, baru diundangkan, baru berlaku, dan semua Namet Nakes dianggap sudah tahu itu konsekuensi asas fiksi hukum dalam ilmu perundang-undangan. Jadi tidak ada alasan bilang tidak tahu. Ternyata pelanggaran disiplin itu ada sekian. Tapi kita tidak akan membahas ini secara keseluruhan, hanya sesuai dengan konteks judul kita. Karena kita sudah rancang judul ini sebelum munculnya Permenkes ini. Ya, tetapi jangan khawatir tentang Permenkes nomor 3 tahun 2025 ini kita akan bahas dalam webinar berikutnya karena itu stay tune di dalam WA Group MHRS ya baik satu atau dua nanti Dokter Rusdi share link WA grupnya untuk teman-teman boleh update infonya. Tetapi saya lihat belakangan marak ini ya apa pemecatan PNS ya tadi di grup ya bahkan ada yang japri beberapa daerah itu. Wah, ternyata banyak ya pemecatan PNS dokter gitu ya. Wah, saya pikir ke depan kita akan bahas ya apa sih upaya yang bisa kita lakukan ya baik upaya administratif, upaya hukum administrasi, termasuk upaya perlindungan terhadap dengan meminta pengawasan dari pihak eksternal pemerintahan ya. Nanti kita pooling aja di grup karena itu silakan ikuti. Nah, kali ini kita akan bahas fokusnya sih yang saya highlight merah yaitu rekomendasi MDP. Hmm. Tetapi saya akan mulai tentunya dengan kewenangan MDP. Nanti terus juga di akhir saya akan tunjukkan kejanggalan ya saya anggap aja lah kejanggalan gitu loh di dalam teks maupun norma ya. Dokter Rusti sebagai mitra saya di dalam interaktif ini mewakili teman-teman sekalian nanti akan interupsi kalau ada yang kurang jelas dari saya, tetapi teman-teman juga dengan senang hati kalau bersedia untuk bertanya baik langsung maupun di kolom chat. Saya mulai dengan kewenangan secara singkat saja. Intinya kalau kita dengar kata wewenang atau kewenangan kita anggap sama saja ya, walaupun orang hukum administrasi itu ya membedakan dalam beberapa hal ya kewenangan lebih luas wewenang itu under deal-nya intinya tapi intinya kalau saya sebut nanti wewenang kewenangan itu kita anggap sama itu adalah kekuasaan formil kekuasaan yang dihukumkan dinormakan ya berdasarkan hukum publik dan poinnya ini teman-teman bertindak dalam ranah hukum publik sementara kalau baru kali ini dengar istilah hukum publik, diterima dulu, nanti pelan-pelan saya akan jelaskan ya. Jadi yang namanya wewenang itu pengaturannya, peruntukannya dalam konteks hukum publik, bukan hukum privat keperdataan ya. Nanti kita lihat. Apa itu hukum publik? Intinya hukum publik itu terkait dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas. Sementara kepentingan hukum perdata itu mengatur kepentingan yang sifatnya private, khusus perseorangan gitu ya. Nah, eh kalau bicara hukum publik, kedudukan negara itu lebih tinggi daripada rakyatnya. Jadi sifatnya otoritatif dia, ya, komando. Ya. Kalau keperdataan itu horizontal, setara. Ya. Sifat peraturannya dia memaksa kalau publik. Ya, Anda suka tidak suka dipaksa ya harus tunduk gitu ya. Kalau keperdataan tidak dipaksa, ya bebas. Nah, untuk mempertahankan hak asas dan konsekuensi hukum nanti saya bahas lebih lanjut dalam contoh teks rekomendasi ya dan kejanggalan norma tadi yang saya maksud ya. Tetapi poinnya yang mau saya sampaikan di sini adalah intinya kalau saya sebut hukum publik itu bicara hukum tata negara, hukum administrasi negara lah ya dan hukum pidana. Hukum administrasi negara dan hukum pidana. Kalau saya bicara hukum privat itu terkait keperdataan. Nah, sekarang apa atau ada berapa kewenangan MDP? Nah, teman-teman tadi kita sempat buat kuis sederhana ya di sore hari tadi.
baik di grup MHRS 1 dan MHRS 2. Sekalian ngecek teman-teman sudah ada informasi tidak? Ada berapa sih kewenangan MDP itu di dalam Omnibus Law Kesehatan? Siapa yang benar kira-kira? Nah, yang pertama adalah menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi. Ya, dan tentu disertai sanksi disiplinnya kalau dinyatakan melanggar. Itu kewenangan pertama. Yang sebelum Omnibus Law di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran yang lama, kewenangan ini juga sudah ada. Ya. Nah, yang kedua ini yang baru teman-teman. Ya, baru muncul di Omnibus Law ini, yaitu menerbitkan atau memberikan rekomendasi terkait penyidikan pidana atau gugatan perdata. Nah, kita tidak membahas tentang pelanggaran disiplin profesi, tapi kita akan membahas tentang rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Nanti kita lihat pelan-pelan bedanya apa. Rujukan-rujukan pasalnya sudah saya tulis di bawahnya, nanti silakan dicek lebih lanjut. Nah, kita lihat hasil kuis teman-teman. Nah, kalau di MHRS 1 ya, yang benar itu saya catat 29,4%. Yang benar di grup MHRS 1 dari yang ikut polling itu 29%, tidak sampai 30. Di MHRS grup 2 itu 0%, tidak ada yang benar. Kenapa banyak yang pilih 3 ya? Saya penasaran juga. 3 ini yang dimaksud apa ya? Baik di MHRS 1, MHRS 2 ini yang ketiga ini apa sih? Saya belum nemu. Siapa tahu saya luput membacanya. Nanti tolong dikasih tahu di grup ya, di chat. Nah, apa bedanya pelanggaran disiplin profesi dengan rekomendasi MDP terkait pidana maupun perdata? Saya mulai dari parameternya atau batu uji atau patokannya. Kalau pelanggaran disiplin profesi dulu itu dasarnya di Perkonsil nomor 4 tahun 2011. Itu ada 28 butir pelanggaran disiplin, ya. Sekarang lebih sedikit, 17 butir atau 17 poin pelanggaran disiplin, ya. Itu di PMK yang baru terbit 5 hari yang lalu, ya, 19 Mei 2025. Nah, kalau parameternya rekomendasi yang akan kita bahas ini, batu ujinya itu ada 3 standar, teman-teman. 1 standar profesi, 2 standar pelayanan, dan ketiga adalah standar prosedur operasional. Ya. Nah, kemudian kalau pelanggaran disiplin profesi itu diproses sama MDP setelah ada pengaduan dari pasien atau keluarganya. Ya. Sementara kalau rekomendasi itu berdasarkan permohonan. Kalau pidana dari penyidik, ya baik PPNS atau kepolisian, kalau keperdataan dari pihak Namet Nakesnya, ya. Nah, kalau pelanggaran disiplin profesi, wah itu prosesnya lebih kompleks, bulanan dia. Ya, kalau dulu lebih lama itu bisa sampai 6 bulan, ya, 4 bulan lah. Tergantung juga hektiknya teman-teman di MKDKI dalam menangani kasus disiplin. Ya. Sementara proses di penerbitan rekomendasi MDP itu lebih sederhana dan singkat. Biasanya cuma 1 hari beberapa jam. Ya. Nah, dua hal kewenangan ini, yaitu pelanggaran disiplin profesi dan rekomendasi MDP ini saling terkait, betul saling terkait, tetapi berbeda. Ya, kewenangan rekomendasi ini saya highlight tebal sekali. Kewenangan memberikan rekomendasi itu tidak identik dengan pelanggaran disiplin. Lihat kan sisi kiri sama sisi kanan batu ujinya saja beda. Dasar prosesnya beda. Proses waktunya, kompleksitasnya berbeda. Jadi saya ulangi, rekomendasi MDP tidak identik dengan pelanggaran disiplin pada pasal-pasal di atas. Ya, apalagi disamakan dengan pelanggaran hukum pidana dan perdata. Kenapa saya agak penekanan di situ gitu? Kenapa apalaginya agak intonasinya agak naik? Nanti kita lihat pada kejanggalan kasus nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat sedikit ya ini sedikit ilmu hukum administrasi, rujukan pasalnya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan begini. Yang namanya wewenang pejabat, MDP itu pejabat loh, pejabat pemerintahan. Ya, saya sudah bahas di 12 Mei yang lalu.
MDP itu pejabat. Wewenang pejabat dan pelaksana itu gimana sih kata undang-undang? Dikatakan begini. Ya, yang saya highlight aja ya. Setiap keputusan termasuk rekomendasi MDP itu adalah keputusan dari pejabat MDP ya, organ negara itu harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Clear di situ. MDP berwenang menerbitkan rekomendasi. Yang kedua, dalam menggunakan wewenang tadi, ya, pejabat ini wajib menjalankan wewenangnya berdasarkan dua panduan. Satu yang namanya peraturan perundang-undangan, reheling, ya. Silakan dilihat di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apa itu? Ya, secara singkat peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sesuai prosedur dan mengikat hukum secara umum, ya. Dan batu uji yang kedua dalam menjalankan wewenangnya, pejabat ini harus berdasarkan AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dua ini tidak bisa cuma salah satu, harus dua-duanya diterapkan, ya. Nah, yang ketiga, pejabat yang menjalankan wewenang itu dilarang menyalahgunakan wewenangnya atau kewenangannya. Kapan dikatakan dia menyalahgunakan wewenang? Kalau dia tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Kalau di dunia hukum perdata privat kita mengenal ada namanya syarat sahnya satu perjanjian. Nah, di pemerintahan ada namanya syarat sahnya keputusan pemerintah. Itu ada tiga. Satu, kewenangannya dilihat. Dua, kewenangan harus dijalankan berdasarkan prosedur. Dan substansinya, peruntukannya itu memang dijalankan sesuai tujuan wewenang itu diberikan. Ya. Dan sekali lagi sahnya keputusan ini tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan dan AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau yang tanggal 12 Mei kita bahas itu belum ada PMK karena PMK ini baru terbit 5 hari lalu, ya. Ini ada di pasal 712, ya. Nanti bersambung di 713, tapi saya soroti di 712-nya saja dulu, ya. Bahwa Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud. Oh sorry, ini sudah pasal 713. MDP sebagaimana dimaksud pasal 712 itu mempunyai tugasnya adalah melaksanakan penegakan disiplin profesi. Intinya itu, ya. Bagaimana melaksanakan tugas penegakan disiplin profesi ini harus berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh menteri. Kalau dulu penegakan disiplin ditetapkan oleh Perkonsil, peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Kali ini tidak ada perkonsil, tidak ada kewenangan atributif kepada konsil untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan. Itu tafsir saya terhadap Omnibus Law. Dan kita bisa lihat sampai detik ini kan tidak ada perkonsil yang muncul pasca Omnibus Law. Kalau peraturan kebijakan ada, tapi kalau peraturan perundang-undangan tidak ada. Ya, nah makanya di sini dikatakan di dalam pasal 712 peraturan pemerintah kalau 712 ini ya, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, ketentuan penegakan disiplin itu diatur oleh menteri dan baru terbit yang saya katakan tadi 5 hari lalu dalam PMK 3 tahun 2025. Nah, tugas itu dijabarkan dalam fungsi-fungsi ya. Fungsi A, B, C, D ini terkait dengan kewenangan nomor satu ya, yaitu menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi. Nah, fungsi huruf E itu terkait dengan kewenangan nomor dua yaitu pemberian rekomendasi. Artinya, dua kewenangan MDP ini tidak bisa tidak sebenar-benarnya harus dilaksanakan berdasarkan PMK ini, PMK nomor 3 tahun 2025 yang baru terbit 5 hari lalu. Sementara MDP ini sudah seingat saya berdiri itu menjalankan tugasnya itu sejak bulan Oktober 2024. Berarti kurang lebih sudah 7 bulan loh mereka jalan. Terus peraturan perundang-undangannya pakai apa gitu loh. Kalau materialnya Perkonsil 4 2011 masih masuk akal lah, substansinya kurang lebih sama gitu ya. Tapi kalau hukum acaranya sangat tidak mungkin pakai peraturan konsil nomor 50 tahun 2017. Karena alamat
normanya atau adresat norm di Perkonsil 50 2017 itu bukan ke MDP tapi ke MKDKI. Ya, begitu MKDKI sudah tidak ada, maka itu tidak bisa diterapkan ke MDP. Cakupannya juga subjek ya pihak yang Hmm. terdampak. Kalau Perkonsil 50 2017 itu Dokter Rusdi hukum acaranya itu Hmm. sasarannya yang terdampak itu cuma tenaga medis, dokter dan dokter gigi. Coba dilihat Perkonsil 50 2017 judulnya. Hmm. Itu untuk dokter dokter gigi. Lah sementara Hmm. MDP ini bukan cuma Iya, untuk tenaga medis, juga untuk tenaga kesehatan. Jadi memang betul. sangat-sangat tidak mungkin pakai hukum acara Perkonsil 50 2017. Lantas MDP selama 7 bulan ini pakai hukum apa? Yang mana? Ya. Nah, itu bisa sebenarnya Nah, kalau apakah hmm, yang ini bisa berlaku mundur, Dok? ya Berlaku nggak yang bisa kemarin? lah. Nggak ada peraturan Oke, berlaku mundur gitu ya. Apalagi terkait sanksi-sanksi di dalam tidak bisa. Itu sudah asas oke, hukumnya. Ya, yang jadi sebenarnya kalau mau di-challenge secara hukum, menurut saya sih, saya provokator aja ya. Saya provokator aja. Kalau berdasarkan oke. undang-undang administrasi pemerintahan yang beberapa yang saya cantumkan ini sebenarnya ada beberapa. Itu Ya, patut patut dan layak di-challenge loh. berarti maksudnya rekomendasi-rekomendasi itu belum tentu pas ya, Dok ya, yang sebelumnya 7 bulan belakangan itu. Intinya dua kewenangan MDP itu kan ada dua. Kewenangan Iya, menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi betul, dan betul, kewenangan memberikan rekomendasi. betul, Nah, dua kewenangan ini harus didasarkan pada PMK yang baru terbit betul. ini. Lah sebelum PMK Hmm. terbit terus mereka pakai hukum apa? Sementara Sementara sebelumnya nggak ada MDP, adanya MKDKI no no gitu no no kan no no. maksudnya, Dokter. No, MDP itu sudah ada di bulan Oktober 2024. Iya, betul. Berarti sampai sampai Mm-mm. sampai terbitnya PMK ini 19 Mei kan sudah ada 7 bulan mereka beroperasi. Betul. Mereka sudah melakukan pemeriksaan, sudah mengeluarkan putusan pelanggaran disiplin, sudah mengeluarkan Mhm. sekian banyak rekomendasi. Betul. Terus mereka pakai dasar hukum apa? Sementara hukum administrasi sudah Nah, menetapkan, yuk kalau melaksanakan kewenanganmu harus berdasarkan prosedur, ya, dan iya. semuanya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mana? Tidak bisa cuma pakai Oke. AUPD. Coba lihat ini Dokter Rusdi ini. Ini Yes. syaratnya ini Betul. kumulatif loh. Peraturan Hmm. perundang-undangan yang harusnya itu PMK 3 2025 baru Mm-mm. terbit. Lah Mm-mm. sementara itu Mm. belum ada pakai apa? Dan Hmm. AUPB ini bisa dibilang Hmm. saya ragu keabsahannya kalau saya. Nah, Iya, coba iya. lihat ini. Maksud betul, betul, paham. Jadi maksudnya Dokter Adi bisa di-challenge itu produk-produk dari MDP Yes, selama secara tujuh hukum. bulan terakhir secara hukum ini bisa di-challenge seandainya Ya, itu tidak sesuai gitu kan maksudnya Dokter Adi. bukan Oke, tidak sesuai Dokter lanjut, Dok. Rusdi. No, 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 no. Maksudku bukan ya tidak sesuai itu mungkin karena subjektif ya. Kita tidak terima lah Iya, ya. iya nggak terima Ya, maksudnya tidak terima. kita merasa benar Ya, gitu ya. kan istilahnya. Tapi Hmm, sebenarnya baik kita maupun pihak yang lain iya, soal terima atau tidak terima, yang jelas dasar hukumnya tidak ada. Sementara syarat sahnya itu mensyaratkan harus ada dasar. Coba lihat Rek- nih yang saya tanda merah ini. iya, iya, betul, iya, Nah, ya, tapi sekali lagi ini tafsir saya terhadap norma hukum administrasi, ya. oke, Saya provokator aja kan. iya, Ya, Nah, kita tinggalkan soal iya, iya, soal, iya. soal poin A ya, kita masuk ke poin B ya. Kita membahas Hmm, sekarang tentang rekomendasi MDP. Ya, saya bagi yes. dua ya. Untuk melihat dasar hukum ini ya, itu kita lihat dari konteks uraian khusus saja ya di pasal 308. Kalau Mm-mm. konteks uraian umumnya mulai dari 304 sampai 309, tidak usah lah dulu terlalu jauh ke sana, kecuali mau tulis skripsi, tesis, atau disertasi, monggo diulik-ulik semuanya ya. Konteks webinar, cukup satu pasal ini aja udah lumayan ini, kalau kita bisa paham ya. Pasal 308. Nah, sekali lagi saya kutip quotes dari Profesor Jimli Asidiki, katanya, untuk kita bisa memahami sesuatu, terutama bagi para hakim loh, ini tujuannya di buku Pancasila Identitas Konstitusi dikatakan jangan cuma baca teks, harus lihat konteks, Hmm. ya. Tapi teks dengan konteks itu berbeda. Berbeda. Konteks Oke. itu apa? Nah, ini elaborasi dari saya. Konteks itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua maknanya.
Satu, dikatakan konteks itu bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung, menambah kejelasan suatu makna. Jadi dia menjelaskan teks itu. Biasanya kalau kita baca satu ayat, jangan cuma satu ayat itu kita tafsir, lihat ke atas, lihat ke bawah. Ayat-ayat di dalam pasal itu, lihat bagiannya, ya, itu bicara apa? Lihat penjelasannya, lihat keseluruhannya. Belum lagi nanti tafsir, lihat apa peraturan perundang-undangan vertikal atas bawahnya, horizontal kiri kanannya. Ya itu baru bicara konteks nomor satu. Konteks nomor dua ini dilihat di lapangan. Kalau ini konteks nomor dua kita nggak bahas itu karena tidak memungkinkan di webinar. Kecuali kita memang bedah kasus, ada yang mau terbuka, monggo ya. Hmm. Nah sekarang kita lihat apa kata Undang-Undang Kesehatan tentang rekomendasi MDP itu. Kita mulai dari rekomendasi pidana. Ini yang sentral ya. Perdata nanti kita Oke. persoalkan normanya ya. Dokter Rusdi mohon disimak Hmm. ya. Oke. Nah, di pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan ya, itu dikatakan begini. Namet atau nakes yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud Hmm. dalam pasal 304. Ya, jadi ini adalah konteks pengantar konsiderannya ketika akan bicara rekomendasi MDP terkait pidana. Cara membaca pasal 308 ini kita ganjil-ganjil ya. Ya drafternya seperti itu ngerancangnya ya. Pasal 308 ayat 1 itu pidana, ayat 2 itu perdata. Jadi kita lompat saja dulu nanti ke ayat 3 baru ke ayat 5 gitu ya. Nah, sekali lagi tafsir saya pasal 308 ayat 1 ini coba Dokter Rusi perhatikan mengerti enggak kalimat yang saya tulis ini. Ini merupakan konteks dari teks uraian. Maksudnya apa? Kan tadi saya bilang konteks itu kan ada dua. Kita tidak masuk yang kedua Hmm. ini, tapi masuk yang ke Ya. sini, Dokter Rusdi. Ya, Hmm. bagian uraian. Hmm. Karena teks rekomendasi itu ada di pasal 308 yang ayat 5-nya. Tapi saya mulai dari ayat 1. Ini konteksnya, pengantarnya, atau istilahnya ira-ira, konsiderannya, yang menghantar lah. Bisa dipahami enggak sampai di situ dulu, Dokter Rusdi? Konteks. Bisa. Bisa ya. Nah, Ya, jadi kayak memperkenalkan rekomendasi ini gitu kan, Dok ya. iya, Hmm. memperkenalkan ya Iya. latar belakang Nah, iya, ya, iya, latar belakang kayak ngenalin dulu ini, yes, kenapa ini ada ini gitu kan. Iya, betul, ya, oke. pemanasan lah gitu loh. Yes. Nah, konteks ini bukan teks, Oke. ya, konteks ini bukan teks rekomendasi. Mhm. Kenapa kok di sini saya sudah mulai penekanan? Karena nanti terkait dengan kejanggalan kasus. Ya, Oke. konteks Hmm. ini, coba lihat konteksnya apa ini? Di pelanggaran perbuatan melanggar hukum loh, diduga melakukan perbuatan Mhm. melanggar hukum. Ini konteks, bukan Mhm. teks. Ya, Yes. maksudnya teks dalam arti amar amar putusan di ujungnya, Hmm. closing statementnya dia bilang apa? Itu Hmm. teksnya. Ya, Yuk. kalau pengantarnya ini tidak apa-apa. Oke, saya lanjut lompat ke ayat 3. Nah, rekomendasi dari majelis yang dimaksud pada ayat 1 tadi diberikan setelah penyidik PNS atau PPNS ya atau penyidik kepolisian mengajukan Mhm. permohonan secara tertulis Tulis. ya resmi gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, perhatikan subjek ini nanti karena beda sekali di perdata itu saya bilang kejanggalan norma. Ya, Hmm. dicerna pelan-pelan saja ya. Subjek yang dapat mengajukan permohonan rekomendasi terkait penyidikan pidana itu adalah dua, PPNS atau Hmm. penyidik polisi. Ya. Bisa dipahami sampai di sini kan Dokter Rusdi ya? Ya, bisa. Nah, ini masih juga konteks. Hmm. Konteks uraian teks bahwa yang meminta, yang punya Mhm. kewenangan meminta itu bukan Nametakes, Betul. bukan pasien atau keluarga. Betul. Nanti saya jelaskan di Hmm. belakang kenapa bukan pasien atau keluarga. Kenapa dia sudah Hmm. diwakili oleh penyidik PNS atau penyidik Polri, ya? Hmm. Oke, ini juga masih konteks, bukan teks ini.
Nah, di Hmm. ayat 5 inilah baru kita masuk ke teks yang saya maksud tadi di sini, teks rekomendasi yang gongnya, Iya, amar iya. putusannya, sanksinya di situ apa atau ya peaknya lah ya. Dia Hmm. bilang apa sih di pasal 308 ayat 5 itu dia bilang gini, rekomendasi sebagaimana dimaksud Hmm. pada ayat 3 tadi terkait penyidikan pidana ya, Hmm. berupa rekomendasi. Perhatikan yang Mhm, saya tanda-tanda highlight merah warna-warni itu. Pasti ada mhm, maksudnya. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa, diulang lagi, berupa rekomendasi hmm, dapat atau tidak dapat dilakukan hmm. penyidikan. Pendidikan. Ya, jadi Hmm, bunyi rekomendasi itu kalau sampai di sini kita baca itu ada dua kalau terkait pidana. Dapat dilakukan penyidikan atau tidak dapat dilakukan penyidikan. Teman-teman yang hmm. ikut sejak awal tadi kan saya sudah katakan. Rekomendasi di 308 itu tidak identik dengan pelanggaran disiplin profesi yang ada 17 butir. Yes. Oke. Hmm, Nah, hmm, rekomendasi ini batu uji kan saya bilang cuma tiga. hmm, Makanya di situ ditetapkan dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan itu alasannya sudah ditentukan karena hmm, hmm, pelaksanaan praktek keprofesian yang dilakukan oleh Namet atau Nakes ya hmm, prakteknya itu sesuaikah atau tidak sesuai dengan tiga standar standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Saya kasih tanda merah dan tapi penjelasan di belakang. Memang menurut saya dari sisi drafting membaca teks panjang ini agak sulit ditangkap secara umum ya. Tapi sebenarnya bisa kalau kita tulis pelan-pelan ya di apa diurai ya. Misalnya saya contoh kalau saya draftingnya seperti kayak begini mungkin bisa lebih mudah dipahami ya. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa rekomendasi ini yang hitam putih itu di atasnya ini yang 308 ayat 5 apa adanya yang tertulis ya. Saya ubah seni draftingnya seperti begini. Tidak ada satu kata pun yang hilang atau ditambahkan. Ya, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa rekomendasi A. Nah, gitu. Jadi di baratnya pasal 308 ayat 5 huruf A. hmm. Dapat dilakukan penyidikan, ya, dapat dilakukan penyidikan rekomendasinya karena jadi dia tinggal kopas ini saja sebenarnya. Rekomendasinya kan sudah dibilang berupa rekomendasi dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktek keprofesian yang dilakukan Namet atau Nakes tidak sesuai. Jadi monggo UCD kalau tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa? Praktek profesinya. Tiga standar. Standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Artinya tiga standar ini yang menjadi parameter, yang menjadi batu uji, diberlakukan bukan secara opsional, tapi secara kumulatif. Jadi kalau MDP menemukan dokter teradu, nakes teradu, betul-betul tidak sesuai dengan tiga standar ini, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur, baru Anda boleh keluarkan rekomendasi dapat dilakukan penyidikan. Sampai di sini clear enggak dulu, Dokter Rusdi? Ya, Halo? clear, clear dok. Jadi Hmm. mungkin bisa diulang. Tadi ada dibilang bahwa ini bukan opsional, tapi kumulatif. Ya, ini yang Dokter Adi bilang berarti bukan pilihan. Salah satu di antara ketiga standar itu ya dok. Yes. Jadi semuanya. Oke. Yes. Dan itu Hmm. kata undang-undang, ya. Mhm. Ya. Jadi kalau MDP akan memberikan rekomendasi yang bunyinya seperti huruf A, dapat Mhm. dilakukan penyidikan, Mhm. ya, Mhm. maka MDP sudah harus menemukan, membuktikan bahwa praktek Mhm. keprofesian Named Nakes tadi tidak Mhm. sesuai dengan tiga standar ini secara kumulatif. Oke.
Secara kumulatif ya, Dok. Karena Oke. conjunction kata Mhm, hubungnya menggunakan mhm. kata dan bukan atau di Yes. situ. Kalau dia bilang misalnya dan gak misalnya atau, berarti salah satu saja sudah kena. Hmm. Atau ditulis dan garing atau, berarti boleh salah satu atau semuanya. Intinya salah Iya. satu sudah kena. Misalnya nih, standar profesinya sudah betul. Standar Hmm. pelayanan sudah betul. Begitu sampai di Hmm. standar prosedur operasional SPO-nya ternyata ada yang tidak sesuai. Iya. Berarti dua terpenuhi. Satu tidak terpenuhi kan? Iya. Itu menurut Dokter Rusdi kalau dua terpenuhi, satu tidak terpenuhi, harusnya rekomendasinya dapat dilakukan penyidikan atau tidak? Tidak Tidak dapat dapat. dilakukan Harus penyidikan. tiga. Yes. Ya, ini Hmm. negasinya. Kalau tidak dapat dilakukan penyidikan ya tentu karena memang sudah sesuai. Paham ya? Hmm. Clear kan Oke. ya? Oke. Clear. Jadi ini teknik drafting saja sebenarnya ya yang cuma kalau diurai begini kan jadi lebih mudah dipahami kan? Iya. Nah, kenapa saya kok begitu yakin, hakul yakin Ya, bahwa aku yakin. Hmm. bahwa teks amar putusan peaknya, puncaknya Hmm. di 308 Hmm. itu ada di ayat 5. Hmm. Ayat 1, ayat 3 itu cuma konteks. Kenapa? Karena Hmm. tadi ini Hmm. kata Hmm. berupa. Nah, apa sih arti kata berupa? Saya sampai buka kamus besar bahasa Indonesia loh. Iya. Bunyinya, apa maknanya? Berupa itu artinya ada rupanya yang nyata. Ketok moto. Itu artinya berupa. Berwujud, berbentuk sebagai, terjadi dari, terdiri atas. Bisa dipahami enggak kira-kira Dokter Rusdi kalau eh, apa tab- arti berupa ditulis seperti ini? Bisa dipahami enggak? Bisa, bisa. Clear kan ya? Enggak sulit kan ya? Enggak sulit. Enggak sulit. Sesuatu yang bisa bisa disentuh dong, Dok. Kalau berupa, berwujud itu tadi, Iya, berbentuk ya. iya, Iya. iya, Oke. iya bahasa Arema kan ketok moto tuh. Iya, kelihatan bisa kita Kelihatan sentuh kan bentuknya iya ada. kasat mata Betul. gitu loh. Iya, Ya. kasat mata. Nah Betul. itu berupa rekomendasi berupa coba lihat di kata-katanya penekanan rekomendasi berupa Rekomendasi berupa iya rekomendasi. Oke. iya toh harusnya kan Hmm. mestinya tinggal ngikut ini aja pilih A atau B Oh, I see. paham ya Iya, paham, ya ini kan bentuknya paham. bentuknya yang berupa yang nyata itu ya ini undang-undang sudah Hmm. tentukan gitu loh Iya. Kenapa Dokter Ardi anggap ini penting? Masalah gini aja penting. Apakah takut ada salah menafsirkan rekomendasi berupa rekomendasi tadi bisa saja salah menafsirkan akhirnya, Dok? jawabannya nanti akan terjawab di kejanggalan kasus oke Oke, makanya berarti ditunggu ya. Kita tagih nanti. Makanya dia di kok aneh ini Dokter di Ardi ngurusin ini aneh. Makanya pasti ada Maya, sesuatu. pasti yang Iya. kayak yang lain paling ngapain sih ngulik-ngulik itu Iya, makanya. Betul. kata berupa, kata Hmm. dan gitu. Hmm. Pasti ada maksudnya. Nanti yang Yes. YouTube itu yang tadi itu loh yang saya Iya, minta itu. sudah saya siapin. Oke, Nah, oke. siap. Oke. Nah, ini sebagai pembanding ya, sebagai pembanding ya. Bagaimana ya Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang baru dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran yang lalu ketika bicara penegakan disiplin dan menggunakan kata berupa itu. Tapi saya ambil pembandingnya pada kata sanksi karena jelas rekomendasi kan baru muncul di Omnibus Law. Tapi kalau sanksi disiplin kan sudah ada di Undang-Undang Praktek Kedokteran sama Omnibus Law ini kan diulang lagi nih. Contoh nih di Omnibus Law di pasal 304 ayat 3. Kalimatnya coba lihat Dokter Rusdi. Yang saya highlight merah aja deh. Sanksi disiplinnya berupa. Hello. Iya, berupa. Sanksi disiplin kalau tadi kan kita bicara rekomendasi Hmm. di 308 ayat 5. Yes. Hmm. Saya mengajak kita melihat di pasal 306 ayat 1 ketika Mhm. MDP menjalankan kewenangan yang pertama, yaitu Oke. terkait menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin dan menjatuhkan sanksi, ya kan? Ya, Kewenangan ya. pertama. Coba lihat teknik draftingnya, dia bilang apa? Sanksi Sanksi, disiplin. sanksi disiplinnya berupa apa? Ya empat ini. Yes. Jadi Tidak jangan ada, tidak diulang sanksi disiplin berupa sanksi lagi kan nggak ada, Dok. Ya. ini ya enggak ada, enggak ada. Ya. Tapi kan yang poinnya adalah sanksi disiplin itu berupa. Hmm. Yang mana tadi kata berupa itu nyatanya, rupanya, Betul. wujudnya terdiri Hmm. atas itu ini ada empat Yes. ini. Jangan Hmm. bikin sanksi disiplin di luar itu gitu loh.
Hmm. Dan faktanya, setahu saya sih yang saya lihat sejauh ini, termasuk di MKDKI lama, karena di MKDKI lama juga begini. Hmm. Sanksi berupa Hmm. betul-betul mereka strict sampai di perkonsep Hmm. tulisannya sama, nggak ada. Hmm. Saya belum pernah lihat lah ya, nggak tahu ya kan, saya nggak Hmm. mungkin lihat semuanya kan. Dari yang saya lihat Hmm. di lapangan, ketika menuliskan sanksi, plek seperti ini, plek, Hmm. plek. Hmm. Hmm. Ya logikanya gini loh. Kalau sanksi disiplin berupa mereka bisa plek, plek, plek. Kenapa kok direkomendasi tidak bisa plek gitu loh? Padahal pengaturan normanya sama loh. Loh, Oke. paham sampai di sini Dokter Rizky? Kenapa saya Paham. mulai paham Paham. ya? Paham. Ya, jadi Hmm. ketika MKDKI dulu, MDP Hmm. sekarang menjalankan Hmm. kewenangan Hmm. menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin dan menentukan sanksi atas pelanggaran itu, mereka Hmm. begitu strict dengan norma itu, tidak Hmm. tidak meleset ketika Hmm. membuat apa amar putusannya, tidak akan lari dari empat itu, empat sanksi ini, ya. Hmm. Tapi kenapa ketika memberikan rekomendasi yang tata gramatikalnya jelas sekali sama, kenapa Hmm. mereka tidak berani konsisten gitu loh? Ngerti nggak sih? Ngerti, ngerti, ngerti dong. Oke, 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 Hmm. oke. Nah, ini mulai panas soalnya. Nah, saya lanjut ya. Mumpung Hari Kebangkitan Oh Nasional, iya mau ya, panas aja nggak apa-apa, iya, bangkit. provokator, Ras. Ayo, provokator ya, udah lanjut aja. Nah, itu pidana selesai ya teman-teman ya. Hmm. Nah, pidana itu di kejanggalan nanti kita lihat contoh Hmm. kasusnya yang publik tadi gitu loh. Oke. Sesuai enggak sih MDP itu dengan ketentuan di 308 ayat 5 itu Hmm. gitu loh ya. Hmm. Hmm. Iya. Nah, sekarang saya mau masuk rekomendasi MDP terkait perdata. Kalau ada Hmm. gugatan, Hmm. perdata ya Hmm. dari pihak pasien tentunya ya Hmm. yang dilayani itu ternyata juga ada kata keharusan minta rekomendasi di pasal 308 ayat 2 ya. Kalau perdata kita lompat-lompatnya genap dari 2 ke 4. Siapa yang diharuskan minta rekomendasi? Ini yang saya anggap ganjil, gan, ganjal, ganjil apa ganjil ya. Nah, kenapa? Nanti saya jelaskan di belakang dengan tabel saja ya. Kalau perdata itu hukum privat, beda dengan pidana, Hmm. hukum publik. Hmm. Karakternya beda sekali, ya. Hmm. Dan eh, subjek yang dimintakan, yang diharuskan di sini di ayat 4 dibilang siapa subjeknya? Bukan Namet pasien loh. nakes. Namet Iya. nakesnya. Ya, Hmm. kalau namet nakesnya tidak mau langsung boleh pakai kuasa, boleh gitu ya. Hmm. Nah, agak aneh saya rasa, ya, agak aneh. Nanti kita lihat anehnya di mana. Nah, rekomendasinya sama, Dokter Rusdi. Kalau di Perdata ini Hmm. eh, sudah limitatif, ya. Iya. Hmm. Normanya seperti ini kok. Ya saya Iya. buat begini saja lah biar gampang, Iya. ya. Saya lanjut aja ya. Nah, coba kita lihat di sini di pasal 308 ayat 7, ya. Itu ada yang coret-coret pi itu, Pi- Eh, Mas Irwandi. stop sharing dulu, Mas Oh, stop saya sharing stop dulu. sharing dulu. Oke, Dokter Adi stop sharing dan diulang lagi. Diulang Ya lagi. nanti langsung hilang. Biasanya itu kayak mau gede-gedein tulisan, kadang Oke. nulis. Ya, oke, Kali ini kan lanjut. udah gede kan ya? Udah. Enggak, maksudnya yang nonton Zoom tadi mau Mungkin gede-gedein. dari Yuk, handphone lanjut. ya. Oke. Yes. Nah, coba kita lihat ya. Kenapa saya bilang ganjil? Hmm. Norma rekomendasi ayat 2 ayat 4 tadi Hmm. yang perdata ya. Di ayat 7 ini sudah mulai terjawab sebenarnya. Coba lihat yang saya Hmm. warna kuning itu ya. Ketentuan ini hanya mengatur rekomendasi terkait penyidikan pidana, bukan perdata loh. Apa itu Hmm. maksudnya? Kan tadi rekomendasi MDP ya, Yuk. rekomendasi MDP baik pidana perdata kan sudah jelas ya Yuk. Hmm. draftingnya. Hmm. Kemudian di sini dikatakan di ayat 7 dibilang, kalau MDP dalam 14 hari kerja sejak Hmm. menerima permohonan tertulis dari penyidik Yuk. dalam konteks pidana, tidak Hmm. menerbitkan, tidak memberikan rekomendasi, Hmm. maka dianggap telah memberikan rekomendasi. Apa bunyi rekomendasi yang dianggap telah itu dianggap namanya dianggap ini fiktif hukum namanya ya Yuk. dianggap sudah MDP itu memberikan rekomendasi dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana Yuk. Hmm. ya. Tapi kenapa kok dia tidak berani bilang dianggap sudah
apa dapat dilakukan sesuai atau tidak sesuai kalau terkait perdata, Hmm. ya kan? Hmm. Nah, itu yang saya Iya, bilang. cuma pidana aja ini di sini. Yes, Oke. kenapa? Hmm. Ini yang betul sebenarnya Dokter Rusdi. Omnibus Law Hmm. Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan Hmm. ini dan Hmm. memberikan kewenangan. Kenapa kenapa sih tadi saya ulik apa sih kewenangan itu? Bodoh amat sih dengan Hmm. istilah kewenangan. Tapi kan terminologi itu penting. Yuk. Kewenangan itu kekuasaan formil berangkat Hmm. dari hukum publik untuk digunakan dalam hukum publik. Hukum publik itu apa? Hmm. Pidana Hmm. atau hukum administrasi, bukan untuk keperdataan sebenarnya. Makanya saya agak Hmm. aneh, kenapa kok di 308 ayat 4 itu yang diharuskan itu justru namen nakes gitu ya. Nanti kita akan terjawab Hmm. pelan-pelan ya. Ini masih kejanggalan. Nah, sekarang kita lihat kejanggalan teks. Nah, ini pakai kalau ini pakai YouTube-nya, tapi saya baca pengantarnya dulu. Siap-siap Oke. YouTube-nya ya, ya di. Yuk, sudah siap. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini yang membuat saya agak berapi-api tadi Hmm. terkait kasus Garut. Tadi Dokter Rusi sempat singgung ya, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang Named ya. Nah, klip ini ya Hmm. disampaikan oleh Dokter Gede Andika, jenderal ini, Hmm. jenderal Hmm. polisi, ketua BHP 2A PBID sekarang ya, Hmm. di dalam momen forum komunikasi ID. Kalau tidak salah bulan lalu rasanya ini ya. Hmm. Seingat saya ya, belum lama kok ini ya. Nah, Hmm. coba lihat rekomendasi. Yuk. Ini waktu itu dokter gede nanti kita lihat. Itu dia membacakan teks rekomendasi itu Berarti dokter Rusdi. berupa tadi itu Yes, dibaca. yang Iya. berupa-rupa ini loh. Ya berupa tadi ada wujudnya tadi dibaca kan, Dok? Ya, Iya. oke saya paham. Betul. Dan yang Nah, dibaca isinya, Dok? yang dibaca ini yang saya tulis miring. Nanti kita dengar langsung Hmm. ya. Coba kita baca dulu Iya. ini yang tulis miring ya. Iya. Dapat dilakukan penyidikan. Oke, masih normal. Hmm. Iya. Karena dalam melakukan pekerjaan keprofesiannya it's okay lah. Iya. Di sini mulai tidak normal menurutku. Hmm. Tidak sesuai dengan standar. Standar apa, Standar. Bos? Standar apa, Bos, yang Hmm. kamu maksud? Hmm. Standar terlampir, ya? Mhm. Tidak jelas, ya. Nah, Hmm. berarti kita harus baca terlampir. Tapi kenapa saya Ya. agak anu di sini, Dokter Rusdi? Saya sudah pernah Hmm. lihat satu teks rekomendasi Hmm. dari kepolisian. Lanjut, Ya, Dok. Lanjut, bunyi, lanjut, lanjut. Ayo. bunyinya cuma begini, karena tidak sesuai dengan standar titik. Standar Eh. apa, Bos? Nah. Undang-undang nggak bilang begitu. You Oke. tentukan dong. Kalau memang you gentle, Hmm. harusnya tulis dong standar apa. Mestinya tiga-tiga itu ditulis. Standar Karena profesi, bukan opsional, bukan tapi kumulatif. opsional gitu Oke. loh. Antara you paham atau memang sengaja dibuat tidak jelas. Kalau orang Palu bilang Hmm. ini namanya tejo, tejo las. Hmm. Kabur, dibuat kabur. Ada apa dibuat kabur? Padahal Oke. normanya tidak kabur. Ya enggak, Dokter Rusdi? Iya, nggak Ini loh kabur itu. normanya apa yang kabur? Ya enggak? Hmm. Enggak Iya. kabur ini barang. Tapi kenapa dibuat Oke. kabur di sini? Ya, dan yang Iya, lainnya yang saya oke. sudah lihat. Coba lihat tuh kalau berani buka, ya. Hmm. Jawabannya hanya tidak sesuai dengan standar. Nah, ini yang saya Oke. tandai merah ini yang ngeri kali bah kata orang Medan. Iya. Ngeri kali ini. Ditambah lagi dan aduh, Hmm. karenanya karena tidak sesuai dengan Hmm. standar, Hmm. masuk ke dalam kategori. Wih, Hmm. karena tidak sesuai dengan standar, karena tidak Aduh, duh, sesuai duh, dengan duh, duh. standar, masuk ke Hmm. dalam kategori yang melanggar Hmm. hukum dalam Hmm. pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi. Ngeri kali ini, ngeri kali. Ini yang ngeri kali ini tulisannya Dokter Andi pasti bukan dia kan? Ngeri kali ini, bah. Betul, betul ngeri ini. Ngeri. Waduh, duh, 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 Lah, duh, duh. loh, kenapa saya urai tadi ini konteks-konteks ini loh, Iya, Om. iya, betul, betul. Om, ini loh. Tapi pertanyaannya Dokter Adi, Ah, jangan-jangan itu keluar sebelum ada PMK-nya tadi. Ayo. lah, PMK-nya nggak beda dengan ini Omnibus Law loh. Saya belum bicara PMK ini. Oke, ini berarti Omnibus Law Ini bahkan ke Omnibus. loh. Oke, oke. Iya, iya, iya. 308 ayat Oke. 1. Nah, ini kan saya bilang Hmm, tadi. hmm, 308 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan loh, Omnibus Law Kesehatan, Undang-Undang nomor 17 hmm, tahun 2023 wes biar lebih jelas. hmm, 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 Coba lihat loh ini. hmm. Ini ira-ira pengantar, Om.
mm, mm, yang mm. diduga melakukan perbuatan. Ini aja ditulis masih diduga melakukan perbuatan melanggar Hmm. hukum. Dokter Melanggar hukum. Adi, Ah, mohon maaf, saya boleh bilang Dokter Adi super berani. Ya, jadi pasti dia punya pondasi yang kuat untuk bisa bilang ini kan. Jadi saya terima kasih banget atas kejujurannya ya dan ya, keberaniannya, saya cuma Dokter Adi. saya cuma membaca teks Dokter Rusdi dan itu cara membaca saya ungkapkan tadi, makanya saya Ya, ngomong menurut saya itu pelan. fair. Jadi Maksud ini dia, bukan kepada enggak, orangnya per enggak, orang, tapi enggak ada, pada mungkin enggak ada. ke institusi yang mungkin belum optimal karena mungkin ada ketidaktahuan. Oke, saya boleh putar videonya supaya mereka Ya, percaya, dokter? coba Oke, di capture ini ya. Nanti dikasih yes. cocok. Monggo di Iya, kita capture kasih cocokkan ya. ya. Baik. Nah, yang di ya, Oke, video saya stop mudah-mudahan share ya. Nah, ya ayo kita simak. rekan-rekan bisa mendengarkan ya. Jadi nanti apakah yang disampaikan Dokter Ardi ini benar adanya. Ya, kalau Yuk, tidak benar check saya this minta out. maaf. Iya. Alright. Di menit yang gitu apa 3 jam ke berapa tadi itu ya? Sebentar. Sudah kedengaran belum, Dok? Belum ya? Yes, belum. Oke, bentar. Itu ada 4 jam. Oh, Tapi sebentar. Saya udah. Oke, sebentar ya. di Sudah, Dok. Sudah. Tenang, sudah saya siapkan. Oke, kita mulai ya. Ya, sudah siap. Udah ya? Monggo. yes, Terima kasih Dokter Susan atas waktunya. Perkenalkan saya Dokter Gede dari BAP 2A. Terima kasih juga para senior profesor atas pencerahannya juga. Diskusi kita malam ini sangat menarik khususnya dari MDP. Ada beberapa hal mungkin dari kami sama dengan organisasi profesi lainnya. Saya kebetulan dari BHP 2A punya tugas yang utama adalah membela anggota apapun kondisi dan kesalahan anggota. Hak-hak anggota secara hukum harus kita junjung dan kita bela. Terkait tentang kasus yang di Garut, Pak Dr. Prasetyo, saya langsung saja. Memang luar biasa. Kita apresiasi apa yang dilaksanakan oleh MDP. Kemudian juga kalau saya lihat kasusnya itu memang permintaan dari dari Serse ya, Kasat Serse di Polres Garut itu tanggal 15 April 2025. Kemudian jawaban Majelis Disiplin untuk rekomendasi tanggal 16 April. Saya juga cukup apresiasi ya dengan jawaban yang cukup singkat dalam 1 hari yang tadi disampaikan oleh Dokter Pras itu bisa langsung memberikan rekomendasi. Nah, ini kami juga perlu juga ingin mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusannya terhadap MDP dari MDP terhadap kasus di Garut. Terlepas pada kasusnya gitu, bagaimana proses yang dilakukan oleh apa namanya MDP dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian kiranya ke depan untuk mendukung tugas-tugas juga sekali kolaborasi kiranya perlu dipertimbangkan dari MDP untuk melibatkan organisasi profesi lainnya termasuk juga kami dari ID mungkin dari BHP 2A-nya Biro Pembelaannya dalam rangka untuk membela tersangka atau namanya membela yang teradu itu juga penting bagi kami sehingga yang teradu juga mengerti akan posisinya dan ada pembelaan dari hak-hak hukumnya bisa apa namanya dilaksanakan. Yang kedua, mungkin saya sekaligus diskusi Dr. Pras, mungkin tadi Dr. Edi sudah menyampaikan dengan cukup panjang lebar. Saya juga tertarik apa yang disampaikan oleh Dr. Nasir terkait tentang kasus ini sebenarnya kalau lihat dari press conference daripada pihak Humas Polda Jabar bahwa kasus yang diutamakan adalah kasus yang terjadi di KOS sebenarnya, memang pidana murni. Kemudian ini yang dimintakan rekomendasinya adalah kasus yang Stop second guessing your writing. Trust your writing every time with di apa namanya di yang viral gitu ya terkait tentang pemeriksaan di eh, apa namanya di tempat praktek dokternya di klinik. Sementara kita tahu bahwa kasus yang di klinik itu pelapornya juga korbannya belum melaporkan apa namanya adanya dugaan apa namanya pelecehan tadi sehingga polisi sendiri belum menindaklanjuti secara lengkap karena menunggu laporan. Kemudian yang kedua tadi terkait tentang hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh MDP. hasil Kami dari rekomendasi. Divisi 2A sangat concern sekali atas apa yang disampaikan yang keluar menjadi rekomendasi MDP karena ini terkait daripada kelangsungan daripada karir anggota dokter-dokter yang terkena kasus di praktek kedokterannya.
kami bacakan sedikit tentang Kami jawaban bacakan atau rekomendasi dari rekomendasinya, DP. dibacakan. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ke lapangan atas dugaan tindak pidana terhadap sejumlah pasien dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Syakir Firdaus, SPOG, dapat dilakukan penyidikan karena dalam melakukan pekerjaan keprofesian tidak sesuai dengan standar terlampir dan karenanya masuk ke dalam kategori perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kami sangat concern sekali terkait tentang rekomendasi ini. Khususnya kami beranggapan bahwa MDP ini tugas dan ruang lingkupnya pada pelanggaran disiplin. Rekomendasinya otomatis hanya berkutat pada pelanggaran disiplin itu sendiri. Yes. Dengan menyatakan bahwa pekerjaan keprofesian tidak sesuai dengan standar atau standar terlampir. Mungkin kiranya perlu dipertimbangkan dengan tambahan rekomendasi Oh, ditambah-tambah. bahwa kategori perbuatan yang melanggar hukum Oh. dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Mungkin kiranya ini juga perlu menjadi catatan dan juga menjadi atensi dari MDP dalam rangka untuk pembuatan rekomendasi ini. Karena Alright, ya tadi sudah sama-sama kita dengar ya Bapak Ibu, jelas sekali sama persis apa yang ditulis Dokter Adi. Tinggal apakah kita sama-sama mengamini tadi ya, ngeri kali bah atau tidak. Oh ya terima kasih gitu ya. Ya mungkin ini ada ya kurang tahu ya, tapi dengan Dokter Adi menyampaikan tadi itu sebenarnya kita jadi coba untuk berpikir kritis. Nah mungkin saja ya takutnya nanti ada. Oke, silakan lanjut Dokter Adi. Mungkin Iya, ada yang disampaikan. Monggo, belum Pak. selesai Iya. slide-nya tadi. Pak Yuk. Jenderal tadi itu Ketua BHP2 APBID ya, Dokter Gede Andika ya. Begitu Hmm, begitu santun dia ya. hmm. Tidak kayak narasumber kali ini ya, Dokter Rusdi ya. Iya, iya, Pakai iya, iya. pakai kata ngeri kali bah. Tapi kan dia sendiri yang mengakui, beliau mengakui, ditambahkan kan. Yang Hmm, saya tandai hmm. merah diakui, ditambahkan. Ini offside ini. Nah, Oh, oke, slide share saya lanjutkan. Tapi ya lanjut, lanjut dok. mereka yang Silakan. punya wewenang. Hmm, Oke, saya lanjutkan ini. Nah, ini yang tadi ya saya lanjutkan aja ya, sudah paham kan ya. hmm, hmm, Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, kejanggalan norma. hmm, Jadi kalau yang rekomendasi MDP terkait pidana itu saya kejanggalan kasus tadi. Ya sebenarnya hmm. ada kasus lain tapi bunyinya hanya sampai tidak sesuai dengan standar titik. Nggak Iya. jelas sekali gitu ya. Standar Hmm, apa? Ada apa gitu loh. Apalagi kasus yang itu putusan MKDKI yang sebelumnya sudah mengatakan dia sudah sesuai dua standar loh. Mestinya nggak hmm. boleh dong dikasih rekomendasi. Oke. Mestinya nggak boleh, tapi ya sudahlah. Hmm, Sekarang hmm, kejanggalan kita bicara rekomendasi yang terkait perdata, ya. hmm, Nah, ini yang saya katakan kejanggalan loh ya. Ya, ini hmm. kalau teman-teman yang lagi tulis skripsi siapa yang tanya di grup itu. Kalau mau teliti tentang tentang rekomendasi MDP ini banyak loh di sini, ya. Kejanggalan norma, kejanggalan teks tadi gitu. Kalau ikut webinar itu pasti banyak ide untuk Yuk. tulisan ya. Nah, ini Hmm, kejanggalannya. Yang pertama, kalau bicara gugatan perdata hmm. itu masuk ranah hukum privat, Oke. bukan seperti pidana hukum Hmm, publik. hmm, Ya, itu satu dulu. Yang kedua, tadi kan di awal saya bilang, hmm. kewenangan penegakan disiplin profesi itu, Oh, sebelum dok, sebelum yang yes, kedua, tadi dokter bilang ya perdata masuk ranah hukum privat, bukan pidana. Nah, janggalnya di mana? Bila bukan. bisa dilanjutin, dokter lanjutin. Nanti Nah, saya jelaskan di sini, Dokter Rusdi, di oke. slide yang berikut ini ya. Hmm. Intinya saya mau bilang dulu Mhm. bahwa gugatan perdata itu bukan hukum publik, Oke. ya, Hmm. karena karakter perdata itu eh, sifatnya opsional pada yang punya hak. Betul. Beda kalau hukum publik pidana, dia agak dipaksa memang. Yuk. Nanti tabelnya nanti saya jelaskan lagi ya. Oke. Nah, yang kedua, kalau bicara kewenangan utama besar, tugas utama besar itu Mhm. terkait penegakan Mhm. disiplin profesi, Mhm. ini kan diberikan kewenangan oleh negara lewat Mhm. undang-undang. Itu namanya kewenangan atributif, kewenangan Mhm. orisinil.
dari Hmm. undang-undang, ya. Itu saya sudah sampaikan kan pemahaman kewenangan baik secara Hmm. doktrinal maupun di dalam Hmm. undang-undang Hmm. administrasi pemerintahan Hmm. bahwa itu ada dalam ranah hukum publik. Hmm. Artinya bukan hukum perdata. Oke, Clear kan ya? clear. Nanti penegakan disiplin profesi ini dijabarkan dalam dua kewenangan. Hmm. Baik menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi, Hmm. sama memberikan rekomendasi. Hmm. Ya kan? Di Yep. 308 itu. Nah, jadi dari tafsir ini, karena Hmm. kewenangan itu diberikan oleh negara untuk bekerja di ranah hukum publik, bukan perdata, Oke. di mana hadirnya MDP Hmm. itu sebenarnya, ini kacamata Hmm. saya dan beberapa Hmm. teman-teman pakar hukum Hmm. administrasi negara khususnya bidang kesehatan, ya silakan simak Hmm. di konten YouTube saya ya dari Bu Dr. Hmm. Endang Wahyati Hmm. Yustina Hmm. SHMH, ya itu ketua program studi Magister Hukum Kesehatan dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, ya. Di channel YouTube saya Ardianto Panggeso sekalian, ini ada sedikit berbau iklan ya. Iklan konten. Nah, di situ juga Iya. beliau katakan gitu loh, bahwa bicara penegakan disiplin itu ada dalam ranah hukum administrasi yang merupakan Oke. bagian dari hukum publik seperti yang saya tulis. Jadi jangan Hmm. pernah menganggap lagi penegakan disiplin profesi itu bukan bagian dari penegakan hukum. Jelas bukan hukum pidana perdata penegakan disiplin itu, tetapi hukum itu kan tidak hanya dua. Bukan hanya Yep. hukum pidana, hukum perdata. Ada hukum administrasi yang Hmm. kadang kita tidak bahas. Ya, padahal Oke. itu ada di hulu dalam dunia pelayanan, Hmm. ya. Hmm. Nah, makanya ada istilahnya primum remedium. Primum remedium itu Hmm. adalah obat awal, obat yang diutamakan, diberikan di awal, Hmm. ya. Hmm. Nah, kalau ada sengketa kesehatan, coba kapan-kapan kita bahas ya teman-teman yang ikut kelas MHRS preventif di bagian hukum Hmm. administrasi materi hukum administrasi kesehatan itu saya jelaskan kan apa itu pasal-pasal di Omnibus Law yang menyatakan ya bahwa hukum administrasi itu dikedepankan di dalam Hmm. menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa Hmm. kesehatan. Itulah yang saya katakan Hmm. dia ditetapkan sebagai primum remedium secara doktrinal, ya. Hmm. Nah, hukum pidana itu sifatnya ultimum remedium yang Hmm. dalam istilahnya W.F. Prince, tokoh hukum administrasi Belanda yang sempat Hmm. mengajar di UI, itu Hmm. Hmm. katakan cauda in venenum. Ada Hmm. ada racun di ekornya ikan pari. Jadi hukum Hmm. pidana itu dianggap racunnya hukum Hmm. administrasi. Jadi yang maju itu hukum administrasi dulu dalam pelayanan-pelayanan Hmm. administrasi termasuk pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu bagian dari pelayanan publik atau pelayanan administrasi Hmm. secara umum. Jadi kalau ada Hmm. sengketa di dalam pelayanan kesehatan ini, hukum administrasi maju dulu dan itu sudah Oke. clear di Omnibus Law. Salah satunya lewat MDP ini. Lewat rekomendasi. Jadi rekomendasi itu ibarat bumpernya loh Dokter Rusti. Barier Oke, saya pertamanya. ngerti. Jadi dialah yang Hmm. menyeleksi dulu. Jadi MDP ini dalam kacamata saya ini bagian dari penegakan hukum administrasi. Jadi jangan ambil ranahnya pidana gitu kan dok ya, masuk masuk ke sana. Jangan langsung. Masuk kasih melanggar dapat hukum pidana Eh, tadi yang seperti tadi tulisannya tadi, Tapi ya kan? Omnibus Law ini yang benar, spirit Omnibus Hmm. Law ini yang benar, penyelesaian sengketanya ini yang menurut saya jauh lebih baik dan ini yang benar mestinya, Hmm. menurut saya loh ya. Hmm. Hukum pidana itu Hmm. ojo ke susu masuk gitu loh. Hmm. Ya, cuma ya nggak tahu ya penegak hukum kita terus mohon maaf terutama di pihak kepolisian kan kalau pidana itu Hmm. cepat sekali masuk. Ya, Sat-sat gitu ya. bahkan Hmm. kadang nggak ada aduan, nggak ada laporan, Iya, turun betul. gunung. Kadang nggak ada apa, tahu-tahu dikasih surat kita mau diperiksa, itu dok. Loh, kadang-kadang Pernah nggak pakai. saya Loh, juga. kadang-kadang nggak pakai, kadang-kadang masih mending pakai surat. Kadang-kadang nggak pakai surat atau Iya, nongol di kadang depan juga nggak klinik. pakai surat. Terutama klinik-klinik tuh, klinik estetik gitu. Toto nongol. Iya, klinik kecantikan. Tiba-tiba langsung bongkar-bongkar Loh, barang-barang itu. nggak ada angin, nggak ada hujan, nongol gitu loh. Iya, Padahal betul. konteks hukum kesehatan, Omnibus Law, dia itu ultimum remedium nanti belakangan. Kalau hukum Hmm. administrasi ini kewalahan
dalam memberikan obat Hmm. awal. Ini ibaratnya Hmm. primum remedium ini drug of choice istilahnya. Analognya. Yes. Kalau saya bilang Drug drug of of choice, choice-nya. lebih Oke. lebih cepat paham kan? First line terapinya itu Yes, itu. first First line line terapinya terapinya. itu. Kalau Betul. ada sakit yang mengakibatkan sengketa Hmm. kesehatan, hukum administrasi maju dulu. Pidana Hmm. boleh tapi ojo ke susu belakangan kamu. Yo. Makanya Hmm. dikatakan you itu cauda in venenum. Hmm. Ada racun di ekornya hukum Hmm. administrasi. Racunnya itu ya pidana ini. Tapi bisakah diselesaikan hanya di level hukum administrasi saja, Dok, Bisa. seandainya? Nanti kapan-kapan kita ulik-ulik Oh, ya hukum oke, administrasi. oke, Nanti oke. tolong dicatat Dokter Rusdi ya. Teman-teman masuk di grup. Hukum administrasi sebagai primum Hmm. remedium dalam sengketa kesehatan. Ini aja jadi satu judul tesis ini. Waduh, kalau ini, aduh, bagus banget, Dok. Ini nanti tak bawa kemana-mana nanti ya. Loh, jadi satu judul tesis ini Dokter Rusdi, Iya, hukum iya, iya, iya. administrasi Oke. sebagai primum remedium dalam sengketa kesehatan Hmm. berdasarkan Omnibus Law Hmm. Kesehatan. Terserahlah nanti sesuai pembimbingnya mau kasih judul gimana, tapi poinnya itu, ya. Oke. Nah, ini Hmm. agak berbeda, ya, sedikit melebar. Kalau kriminal umum, ya, apalagi Mhm. kejahatan massal, ya jangan bilang Hmm. hukum administrasi sih sebagai drug of choice ya Oh, keliru, keburu udah mati nih. jelas-jelas ya. Kalau Oke. kriminal umum yang sebagai Mhm. primum remedium, drug of choice-nya, first line terapinya adalah hukum pidana. Langsung polisi Oke. turun, gitu loh Pak Mhm. Polisi. Tahu dong kapan kamu sebagai primum remedium, kapan sebagai ultimum. Dalam pelayanan kesehatan tidak boleh primum, harus ultimum. Sangat clear. Oke. Kapan-kapan kita bahas ya. Hmm. Saya lanjutkan Iya. lagi. Nah, Mhm. yang berikutnya yang mau saya soroti, kenapa saya anggap Hmm. janggal norma rekomendasi terkait perdata Hmm. ini? Karena penegakan disiplin profesi Hmm. itu berdasarkan pengaduan pasien Oke. atau keluarga di pasal 305. Oke. Hmm. Dalam konteks hukum publik Hmm. pidana khususnya, Hmm. sesuai Hmm. konteks, pengaduan dari pasien atau keluarga yang tadi, ya, Hmm. itu diwakilkan oleh negara. Siapa wakil negara? Aparat penegak hukum. Di lini Oke. terdepan itulah penyidik kepolisian atau penyidik Hmm. PNS. Clear ya? Hmm. Maka wajar kalau Hmm. permintaan rekomendasi pidana itu dilakukan oleh penyidik atas nama negara yang mewakili kepentingan pasien. Betul. Karena kalau pidana itu dianggap mengganggu kepentingan umum, Hmm. kepentingan publik. Hmm. Kalau negara membaca ini kepentingan umum, Hmm. maka dialah yang turun mewakili pasien atau keluarga. Aktif sekali Hmm. kalau pidana. Beda kalau perdata dia Oke. pasif, nunggu dia. Hmm. Ya memang ini pelan-pelan lah ya, terutama yang Hmm. baru. Nah, hal yang ganjil kalau di dalam Hmm. rekomendasi terkait, kalau pidana saya anggap wajar kalau polisi Oke. yang minta. Tapi kalau di perdata, hal yang ganjil, kenapa kok Namet, nakes yang diharuskan minta, lo yang Hmm. dirugikan sopong, lo. Pasiennya yang Nah merasa iya dirugikan kenapa? kan pasiennya. Lah Oke. kenapa Namet nakes yang diharuskan minta rekomendasi, apalagi terkait Ah, perdata. Nah ini penjelasannya hukum pidana apa? Pidana itu masuk di publik ya yang warna ya. kuning, Hmm. perdata privat ya warna hitam. Nah, sifat peraturan yang kita lihat yang warna merah aja deh, nggak usah baca semuanya. Hmm. Hmm. Sifat peraturan hukum publik itu memaksa Hmm. otoritatif dia, perintah Hmm. instruksi, Hmm. lakukan. Tidak lakukan ada ancamannya. Itu Hmm. kalau hukum publik. Hmm. Kalau hukum privat dia tidak memaksa, cenderung Hmm. melengkapi gitu Hmm. ya. Nah, kalau mempertahankan hak itu ada di tangan pemerintah. Saya kasih contoh kejadian. Ada Hmm. orang ODGJ berat Hmm. mengalami kematian di bangsal rawat inap suatu rumah Hmm. sakit Hmm. jiwa misalnya. Hmm. Dan saya kira ada kejadian kan itu ya. Sudah di Ya, Makassar kemarin. Oke. ya meninggal mungkin karena perilakunya sendiri, ya. Nah, kemudian bukannya di Makassar loh, saya sempat dikonsul dari Hmm. daerah lain juga sempat ya, mungkin tidak terpublish. Nah, terus pihak rumah sakit melakukan negosiasi mediasi dengan pihak keluarga pasien dan terjadi kesepakatan perdamaian bahwa Hmm. tidak akan melanjutkan ke proses Hmm. hukum, ya. Tapi ini terdengar sama Oke. polisi. Apa yang dilakukan polisi? Turun polisi Hmm. Hmm. karena dianggap Hmm. polisi punya jangan 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 salahkan polisi loh kalau polisi turun dalam kasus itu.
Kalau saya masih melihat Iya, alasan iya, iya. logis polisi karena dia menganggap ini kepentingan publik. Maksudnya apa Hmm. sih kepentingan publik dalam hal ini begini loh. Kalau ada satu orang, mohon maaf saya pakai bahasa gampang saya, satu orang gila yang sudah dirawat di tempatnya memang, ya kecuali salah Hmm. tempat, rawat orang gila di Hmm. bangsal umum itu lain Hmm. cerita. Ini memang orang gila Hmm. dirawat di tempat yang tepat. Tentu tenaga kesehatannya sudah sesuai, Hmm. SPO-nya sudah sesuai, semuanya lah ya. Nah, terus kok bisa luput satu Hmm. mati gitu loh ya? Berarti kalau satu Hmm. luput mungkin tidak ada yang kedua, mungkin tidak ada yang ketiga. Iya, Nah, itulah efek betul. publiknya yang bisa terjadi karena polisi Hmm. melihat oh pengawasan di dalam gimana ini kok bisa. Nah, jadi beralasan walaupun Anda sudah sodorkan izin Pak Hmm. polisi dari Hmm. pihak pasien keluarga pasien sudah ada kesepakatan perdamaian tidak akan melanjutkan pidana perdata. Oh, enggak berlaku itu. Hmm. Tetap bisa Iya, diperiksa sama nggak polisi. berlaku. Nah, Hmm. itu kalau Hmm. hukum publik. Kalau hukum Oke. privat Hmm. mempertahankan haknya itu ada di Hmm. tangan para pihak. Oke. Termasuk dia mau memilih forum penyelesaian. Dalam Hmm. konteks ini, dia mau ke MDP atau tidak hak dia gitu loh. Hmm. Jangan diharuskan karena asas hukum privat itu otonomi kebebasan. Ya, Hmm. bebas dia. Tapi betul tadi di pasal 308 ayat 7 kan implikasinya kalau tidak harus itu kan hanya berlaku untuk rekomendasi pidana bahwa dianggap sudah diberikan rekomendasi. Dia tidak singgung soal perdata itu yang betul, ya. Iya. Oke, saya kira sudah Hmm. terjawab ini tambahannya saja. Iya. Iya. Ya sebagai resume ringkasan, ya. Hmm. Betul. Dua wewenang. Jadi kalau ada kuis lagi sudah benar lah ya. Mhm. Dua wewenang dasar dari MDP di dalam Iya. penindakan disiplin profesi. Yang pertama, menentukan ada tidaknya Mhm. pelanggaran disiplin profesi serta memberikan sanksi disiplin atas Hmm. pelanggaran tersebut. Itu Hmm. yang pertama. Yang Hmm. kedua, memberikan rekomendasi terkait penyidikan pidana maupun gugatan perdata. Nah, dua Iya. rekomendasi ini bisa terkait tetapi berbeda. Saya kira sudah jelas ya. Iya. Nah, rekomendasi tidak identik dengan itu yang saya tegaskan. Nah, wewenang dua tadi itu Mhm. mestinya menurut kaidah hukum publik dijalankan berdasarkan dua batu uji, dua standar, yaitu standar hukum, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, ini Hmm. ada semua di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, ini yang poin paling penting yang saya highlight. Rekomendasi itu tidak identik dengan pelanggaran disiplin. Saya ulangi, rekomendasi tidak identik dengan pelanggaran disiplin. Hmm. Nanti lihat slide sebelumnya. Yuk. Apalagi Pelanggaran. dikatakan pelanggaran hukum pidana atau Hmm. perdata seperti tadi kejanggalan kasus yang disampaikan di dalam YouTube tadi, ya kan? Iya. Iya. Itu ngeri Betul. kali, makanya saya bilang ngeri kali gitu loh. Dengan Hmm. pelanggaran disiplin saja tidak identik, terus Anda berani bilang masuk kategori pelanggaran hukum gitu loh. Iya. Hmm. Apalagi periksa cuma berapa jam. Orang periksa menyatakan vonis pidana itu berbulan-bulan loh. Dan Iya. banyak Apalagi itu lembaga. Wow. suratnya keluar 1 hari lagi dok tadi Oh katanya. iya, dari tanggal berapa tadi saya catat itu? Tanggal 15 April 2025 terbit 16 April. Ya, Iya, 1 hari. makanya Hmm. satu kata komen ngeri kali bah. Iya. Menjalankan wewenang memberikan rekomendasi ya seyogianya dapat dibedakan. Tolong dong Om dibedakan. Apa itu Hmm. konteks rekomendasi dan Hmm. apa teks rekomendasi itu sendiri ya. Hmm. Teks rekomendasi pidana ada konteks rekomendasi ada di pasal 308 ayat 1 dan 3. Tapi Hmm. teks rekomendasi gongnya itu ada di Hmm. 308 ayat 5. Dan itu Hmm. diulang di PMK 3 2025 plek seperti itu. Terakhir, teks rekomendasi MDP secara normatif. Nah ini, teks rekomendasi itu sudah Hmm. dibatasi normatif di pasal Iya. 308 ayat 5 dan ayat 6. Ini beberapa referensinya, silakan bisa dilacak. Teman-teman bisa lihat beberapa konten yang sudah kami upload di channel YouTube saya, Ardianto Panggeso. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas ya, karena
efek Harkitnas. Terima kasih, Dr. Rusdi, sudah dipandu. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya Dr. Adi, luar biasa membakar kita semangat. Semangat apa dulu nih ya? Yang jelas ini lagi Hari Kebangkitan Nasional. Ya sambil Dr. Adi beristirahat sebentar, saya boleh pastikan Bapak Ibu